Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova dari 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Begitu juga sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Sebab sebagai seorang warga negara pasti membutuhkan dan perlu melaksanakan kedua hal tersebut. Setiap warga negara akan memperoleh haknya apabila telah menjalankan kewajiban dengan baik. Tugas utama warga negara yaitu menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajiban agar memperoleh kehidupan dan kesejahteraan yang baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang mengalami beberapa masalah. Masalah yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak bisa memperoleh haknya sesuai dengan ketetapan undang-undang. Pelanggaran hak warga terjadi akibat pengingkaran terhadap kewajiban, baik pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Adapun bentuk pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, ada penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berlandaskan hukum. Kedua, penggunaan budaya kekerasan untuk menindak warga negara yang dianggap melakukan tindakan ekstrim yang dinilai oleh pemerintah dapat mengganggu stabilitas keamanan dan membahayakan kelangsungan hidup warga negara. Ketiga, ada pembungkaman kebebasan pers dengan cara mencabut SIUP, khususnya terhadap pers yang dianggap mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan. Keempat, ada hukum mati. Hukum mati ini dianggap kontroversial sebab setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan puncak dari hak asasi manusia. Dari pelanggaran hak-hak warga negara yang saya sebutkan tadi, adapun bentuk penanganannya. Bentuk penanganannya itu yang pertama ada supremasi hukum. Supremasi hukum berarti memposisikan hukum pada tempat yang tinggi. Artinya, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di Indonesia didasarkan atas hukum. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, berarti pemerintah dan warga negara harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Yang kedua, ada mengoptimalkan peran lembaga. Mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara penting dilakukan agar penegakan hak dan kewajiban bisa dilakukan dengan efektif. Lembaga tersebut antara lain Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Ombudsman Republik Indonesia, dan KPK. Ketiga, ada meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat di sini berhubungan dengan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Kesadaran bernegara paling sederhana adalah memahami hak dan kewajiban warga negara. Jadi, menurut saya, upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat itu sendiri. Masyarakat perlu berpartisipasi agar upaya pencegahan benar-benar bisa dilakukan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.